So in my class, I implement a hybrid teaching method so that students can learn from everywhere, basically. So we use a platform called ELOC, which is a massive open online course platform provided by the university. And students can access materials such as the lecture notes, students can access the lecture videos, as well as quizzes, as well as assignments in the platform. Along with other lecturers in the statistics, in the mathematics, as well as in econometrics, we try to ask students to also learn the statistical software that would complement the learning in the course. So in this particular course, we actually introduced Stata, which is one of the leading statistical software for micro data analysis, although it can also be used for time series data. But at the same time, we also introduced to students learning software called R, which is an open source statistical software, which I think in the future will be used more frequently, not only by universities, but also by startups as well as multinational companies. Students have to produce a paper at the end of the semester. It could be a working paper that they start from scratch. It could be a replication of already published paper. But I think more importantly is that in each meeting, students are required to read a paper so that they're going to be able to comprehend the theoretical model that is being discussed in the course, as well as the application of that method in the previous published paper. I think the microeconometrics class is a really unique class because it is both interactive and at the same time it's very hands-on. I think it's interactive in a way that the lecturer really allows us to have such an open discussion where we're able to raise questions, opinions, and at the same time we are not afraid to make mistakes because the environment is very healthy. And secondly, it's very hands-on in a way that it requires a statistical software which is called Stata. And so in class we are allowed to demonstrate, by implementing the methodology that we learned in real-life settings. So I think those two components really make up what the class looks like. Before the class started, Mr. Gumilang already provide you with the video that you can learn by yourself beforehand, before the class. And also the class is very interactive actually. You can discuss about your understanding and so on and so forth. And also Mr. Gumilang give you a quiz to test your short-term memory, your definitive knowledge, your definitive understanding about the fundamental issue. And also for the final project, this is one thing that I love about microeconometrics. Microeconometrics actually gives you the final project to mix all of your understanding for a whole semester to put into one final project, to one academic product. And for me, actually, that is what economics is all about, actually. Mata kuliah yang saya ampu adalah ekonomika ketenagakerjaan, sementara itu metodologi pembelajaran yang saya pakai adalah metode active learning, di mana menggabungkan antara saya memberikan materi duluan 7 pertemuan, kemudian diikuti dengan paparan mahasiswa setelah ujian mid semester. Metode ini saya adopsi supaya mahasiswa itu tidak hanya tahu sebatas penguasaan pemahaman teori tentang ketenagakerjaan. Karena biasanya buku teks yang dipakai sebagai referensi itu kan buku teks dari Amerika Serikat gitu ya, di mana contoh-contoh yang diangkat di dalam diskusi itu adalah contoh-contoh dari kasus ekonomika ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, supaya exposure tentang ketenagakerjaan di Indonesia itu juga dapat, maka mahasiswa juga saya minta untuk mengerjakan paper yang terkait dengan kasus empiris yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, apa saja yang terjadi update dalam pasar ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Misalkan terkait dengan COVID, bagaimana situasi pasar tenaga kerjanya sekarang dibandingkan dengan sebelum COVID, kemudian bagaimana
penawaran tenaga kerja saat ini, bagaimana permintaan tenaga kerja sekarang, kemudian tadi ya perpindahan tenaga kerja yang terjadi antara di desa dengan di kota. Kemudian tadi kami juga baru diskusi tentang bagaimana sih struktur upah yang terjadi di Indonesia, kenapa kok terjadi perbedaan upah antara yang mungkin produktivitasnya tinggi, kemudian yang katakan berketerampilan tinggi dan sebagainya. Kita di awal-awal sebelum UTS itu fokusnya pada materi, kemudian selama UTS kita diberikan waktu untuk menulis paper, dan setelah UTS kita fokus untuk membahas paper yang sudah kita tulis. Jadi dari presentasi itu Bu Eni akan memberikan feedback mengenai apa yang sudah kita susun, dan dari situ kita bisa mengembangkan kembali paper yang sudah kita susun. Untuk manfaat pastinya sangat banyak ya, karena kami secara tidak langsung dipaksa atau memang didorong untuk membaca paper, sehingga kami bisa mengelaborasi teori yang ada pada kelas dengan bukti empiris yang ada di dunia riset. Tentunya juga tantangan yang terakhir adalah bagaimana kita mengeksplorasi lebih lanjut teori dan bukti empiris yang ada di dalam materi perkuliahan, karena dosen tentunya tidak bisa memberikan semua materi itu, dan tugas kita adalah bagaimana bisa mengeksplorasi lebih teori dan bukti empiris dari materi yang ada di perkuliahan, sehingga kita bisa lebih mendapatkan sense-nya ketika kita belajar ketenaga kerjaan. FEB telah banyak memberikan banyak support kepada kami mahasiswa untuk bisa belajar secara optimal. Tentunya yang pertama kita mendapatkan banyak fasilitas, termasuk akses internet, termasuk ruang kelas yang memadai, termasuk co-working space yang kita juga ada banyak sekali untuk membantu kita mengerjakan kelompok. Dan yang kedua tentunya adalah dosen-dosen yang memang dia tidak hanya memberikan gambaran secara teoritis saja, tetapi juga gambaran-gambaran empiris yang berasal dari pengalaman-pengalaman riset beliau, sehingga saya kira bahwa mata kuliah yang diajarkan di sini tidak hanya mata kuliah yang sifatnya teoritis, tetapi juga research based pembelajaran, sehingga kita bisa paham juga bagaimana implementasi dari materi pembelajaran yang ada di kelas di kehidupan real, sehingga kita tahu juga ke depan bagaimana kita bisa survive dalam mungkin saya kira pasar tenaga kerja setelah lulus dari PB UGM.